Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, kembali berjumpa dengan Pak Elman setelah tadi kalian absensi di grup WA. Kemudian pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan pengantar di video ini tentang pembelajaran kita hari ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang norma dan keadilan, mana untuk pembelajaran kali ini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, bagaimana peserta didik bisa memberikan contoh norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, yang pertama tentu kita akan menjelaskan pengertian norma, bahwa norma adalah segala kaidah ya atau seperangkat aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian di pembahasan tentang norma ini ada 4 ya. Ada 4 norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah norma agama. Ya, tepat sekali, norma agama. Di mana norma agama adalah peraturan yang berisi perintah dan larangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di sini berarti norma agama ini terkait dengan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh umat beragama. Kita ketahui bersama di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui ya secara resmi oleh pemerintah. Ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dari sejumlah agama ini kita memahami bersama bahwa banyak aturan yang ada di dalam agama yang mana itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan bisa terarah ya, agar kehidupan tidak menjadi kacau, dan sebagai umat yang beragama kita bisa menjalankan kehidupan dengan baik dan benar. Nah, ini terkait dengan norma agama. Yang kedua, norma hukum ya. Norma hukum adalah peraturan ya, semua aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang ya, yang dibuat oleh lembaga pemerintah, lembaga berwenang, di mana misalkan peraturan ini memberikan arahan kepada masyarakat secara umum tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak, dan juga memberikan sanksi, memberikan hukuman bagi pelanggarnya ya, dari level atas, dari tingkat pusat secara nasional, dari tingkat provinsi, kemudian dari tingkat kabupaten kota, semua ada aturan ya. Nah, dan ini adalah dalam rangka agar mengatur kehidupan masyarakat menjadi baik, menjadi tidak kacau dan juga tertib. Nah, ini adalah fungsi dari norma hukum ya. Dan norma hukum ini memiliki kekuatan bisa bersifat mengikat dan memaksa, sehingga setiap pelanggar dari norma hukum ini bisa dikenakan sanksi. Yang ketiga, anak-anak yang hebat yang Bapak banggakan adalah norma kesusilaan. Nah, ini adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia ya, tentang benar dan salah ya, dimana misalkan ini adalah terkait dengan misalkan kejujuran ya, dan juga hal-hal yang sifatnya budi pekerti, dan juga untuk membuat kita sebagai manusia itu bisa merasakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini adalah berasal dari hati nurani manusia. Nah, kemudian yang keempat adalah norma kesopanan. Nah, anak-anak sekalian, norma kesopanan ini sangat penting kita pahami dalam kehidupan sehari-hari, karena di berbagai kehidupan masyarakat ya, dari berbagai suku bangsa di daerah kota, desa, dan sebagainya, tentu ada kadang perbedaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Nah, norma kesopanan ini bisa diartikan sebagai salah satu teknik ataupun cara agar kita bisa diterima di tengah-tengah masyarakat yang berbeda dengan kehidupan kita sebelumnya. Misalkan kita perantau ya anak-anak semua, ataupun kita berada di wilayah yang berbeda suku dengan suku kita, maka dengan kita menerapkan norma kesopanan, maka kita bisa diterima oleh masyarakat di sana. Nah, ini penting sekali anak-anak ya, karena ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Di mana kita berada, maka kita
hendaknya juga bisa menempatkan diri agar bisa diterima oleh masyarakat setempat ya. Kalau dalam bahasa lain itu kita mencoba untuk beradaptasi. Nah, jadi dari norma kesopanan ini ya, misalkan kita permisi, kemudian tidak memotong pembicaraan orang misalkan dan sebagainya yang sopan, maka itu akan membuat kita bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, dari 4 norma ini, norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, ini saling mendukung, saling melengkapi. Sehingga dari keempat norma ini, hendaknya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar apa anak-anak semua? Agar kita sebagaimana di tujuan pembelajaran PPKN menjadi warga negara yang baik ya, warga negara yang mengerti tentang tata aturan, mengerti tentang tata tertib, dan juga peraturan yang ada di tengah kehidupan kita sehari-hari. Baik, ini pengantar dari Bapak. Silahkan kalian kembali ke buku paket masing-masing dan kerjakan tugas yang Bapak arahkan tadi, dan jangan lupa untuk menulis identitas yang lengkap serta tanggal hari ini dan dikumpulkan. Bapak tunggu sampai siang nanti pukul 12 ya. Silahkan dikumpulkan japri ya, dan arahan berikutnya silahkan di grup WA. Demikian uraian ringkas dari Bapak untuk pengantar pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.